Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinar Channel. Cermin Kutukan. Cermin itu ditemukan di gudang tua milik keluarga Nia. Bentuknya antik, dengan bingkai kayu berukir pola bunga yang indah. Tetapi ada sesuatu yang aneh dari pantulannya. Nia merasa cermin itu seperti hidup. Saat pertama kali melihatnya, dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Mary, dia adalah ibu Nia. Dia menganggap itu hanya cermin biasa. Pakai saja di kamarmu daripada dibiarkan berdebu di gudang, katanya. Nia menurut, meski ada keraguan di hatinya. Namun, Nia tidak tahu bahwa cermin itu adalah awal dari teror yang akan mengubah hidupnya. Beberapa hari setelah cermin itu dipindahkan, Nia mulai merasakan hal-hal aneh. Saat bercermin di malam hari, dia sering merasa seperti ada bayangan lain di belakangnya, meskipun kamar itu kosong. Kadang-kadang pantulan di cermin bergerak sedikit lebih lambat daripada gerakannya sendiri. Suatu malam, saat Nia sedang menyisir rambutnya di depan cermin, dia merasa seperti ada suara berbisik pelan. Awalnya dia mengira itu angin, tetapi suara itu semakin jelas. Aku akan keluar. Segera. Nia tertegun. Dia memeriksa sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di kamarnya. Rasa takut mulai merayap di hatinya, tetapi dia mencoba mengabaikannya dan tidur. Kejadian semakin menyeramkan. Nia mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ada seorang wanita, wajahnya penuh luka yang keluar dari cermin. Merangkak mendekatinya sambil berbisik, "Gantikan aku." Suatu malam Nia terbangun karena mendengar suara kaca retak. Ketika dia menyalakan lampu, cermin itu terlihat utuh, tetapi ada bekas goresan seperti cakaran di permukaannya. Saat dia mendekat untuk memeriksanya, pantulan dirinya di cermin tersenyum, meskipun dia sendiri tidak tersenyum. "Aku ingin bebas." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tiba-tiba pantulan di cermin berubah menjadi sosok wanita yang sering muncul di mimpinya. Wanita itu menatap Nia dengan tajam, lalu berkata, "Waktumu hampir habis." Dengan penuh ketakutan, Nia menceritakan semuanya kepada neneknya yang tinggal di desa. Ketika mendengar tentang cermin itu, neneknya langsung panik. "Cermin itu bukan cermin biasa. Itu cermin kutukan," katanya. Menurut neneknya, cermin itu adalah milik seorang wanita bernama Wati yang tewas bunuh diri dengan merusak wajahnya. Dia dituduh menjadi penyihir oleh warga desa puluhan tahun lalu. Sebelum meninggal, Wati mengutuk cermin itu. Siapapun yang memilikinya akan dihantui oleh jiwanya. Wati akan berusaha keluar dari cermin dengan mengambil nyawa pemiliknya sebagai gantinya. Malam itu Nia merasa semakin tidak tenang. Dia mencoba menutupi cermin dengan kain. Tetapi kain itu selalu jatuh, entah bagaimana caranya. Sekitar pukul 3 pagi, suara kaca retak terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Nia melihat cermin itu dari balik selimutnya dan menyaksikan sosok wanita di dalam cermin menekan permukaannya, seperti mencoba mendorong kaca itu hingga pecah. Sosok itu tersenyum menyeramkan dan berkata, "Waktumu habis."
Tiba-tiba cermin itu pecah, dan wanita itu keluar dengan tubuh melayang. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai, wajahnya penuh darah, tetapi bibirnya terus menyeringai. Nia berteriak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Wanita itu mendekat, meraih wajah Nia, dan berkata, "Gantikan aku." Keesokan harinya, keluarga Nia menemukan cermin itu dalam keadaan utuh, seperti tidak pernah pecah. Namun Nia hilang tanpa jejak. Cermin itu kembali disimpan di gudang dan keluarga Nia tidak pernah berbicara tentangnya lagi. Namun kadang-kadang mereka mendengar suara bisikan dari gudang. Jika ada yang berani melihat ke cermin itu sekarang, mereka akan melihat pantulan Nia terjebak di dalam dengan wajah penuh ketakutan, seperti sedang memohon untuk diselamatkan. Sekian, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.